Mahfud menyebut belum mengetahui kepastian Verdi Sambo di Rutan Salemba, Jakarta. Mahfud meminta Alvin Lim melaporkan temuannya ke kantor Menko Polhukam. Dalam sebuah wawancara, Alvin Lim menyebut Sambo tidur di kantor Kepala Satpam Lapas yang berpendingin udara. Ya baguslah kalau dia punya info begitu. Diberitahu aja ke saya boleh di mana dan kapan dia lihatnya, kan tinggal gitu aja. Kalau isu begitu sih di Sukamiskin banyak orang pulang tiap hari. Itu soal-soal yang harus kita selesaikan memang kalau ada. Kalau ke lapas itu ngeceknya ya pasti tiap ada Irjen, Inspektur Jenderal. Itu yang selalu ngawasi. Kalau ada sesuatu dia saya panggil. Tapi ini kalau dari Alvin kan memang terlalu banyak ya pernyataannya, semua bagi dia jadi kasus, jadi tidak jelas yang mana yang benar, mana yang salah. Teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, kemarin ini sudah heboh masalah Verdi Sambo ya teman-teman ya. Sebenarnya ketika saya bicara Verdi Sambo, saya tidak berbicara tentang spesifik Verdi Sambo, tetapi tentang kejadian-kejadian oknum-oknum yang ada di lapas, teman-teman ya. Bagaimana rusaknya penegakan hukum di Indonesia yang terjadi di lapas dan rutan-rutan, teman-teman ya. Saya berharap tadinya bahwa kritik saya bisa didengar pemerintah, tetapi yang teman-teman bisa lihat ya, pemimpin tertinggi dari lapas yaitu Menkumham sendiri, Bapak Yasona, malah ketika dimintai tanggapan tentang Alvin Lim, dijawab Alvin Lim itu orang gila katanya, teman-teman ya. Begini ya teman-teman ya, saya mau menanggapi jawaban dari Bapak Yasona tersebut. Saya bersyukur sih dibilang orang gila ya sama Pak Yasona ya. Tapi yang pasti saya bukan gila kekuasaan dan gila jabatan, teman-teman ya. Beda sama orang-orang yang saking gila jabatan, haus jabatan ya, sehingga dia lupa teman-teman akan tugasnya dalam penegakan hukum. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, saya mau ceritakan kepada teman-teman secara detail ya kerusakan dan kebobrokan yang terjadi di lapas dan di rutan-rutan agar teman-teman tahu bagaimana Menkumham yang diatur oleh oleh Yasona itu ada saat ini teman-teman di negara Indonesia, teman-teman ya. Kalau teman-teman sebelumnya dengar cerita dari Uya Kuya, dari Tio Pakusadewo, teman-teman itu cuma kulit luarnya. Saya akan kasih tahu borok-boroknya dalam-dalamnya sampai jeroan-jeroannya, teman-teman. Pertama, teman-teman ya, di bawah Menkumham itu ada lapas, ada rutan, ada pengayoman ya, rumah sakit. Kemarin sama Tio Pakusadewo sudah dibilang rumah sakit itu tempat untuk kalau orang mau esek-esek ya, bisa juga sih di situ. Ya, tapi yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman, lebih dari esek-esek teman-teman. Itu adalah tempat di mana pelanggaran HAM terjadi hampir setiap hari, teman-teman ya. Dan saya dan beberapa tahanan lain di sana menjadi saksi matanya. Satu pelanggaran yang dilakukan adalah tempat itu adalah sarang pemerasan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bagaimana kelakuan wakil dari Yasona, yaitu Edi Haries yang sudah dijadikan tersangka ya untuk menerima gratifikasi, teman-teman. Itu hal yang sama dilakukan dan dilakukan oleh para oknum di pengayoman dan di lapas dan di rutan, teman-teman. Untuk pengayoman sendiri, saya memberikan kepada teman buktinya. Pengayoman ini ada kepala penjaga, teman-teman, yang bernama Pak Jauhar dan Pak Rusdan. Ini dua adalah orang paling brengsek yang suka memeras. Saya berikan pada teman bukti pemerasannya dan bukti bagaimana dia meminta uang. Ya, ini ada bukti WA, teman-teman ya. Bukti WA ini adalah bukti otentik. Di mana tadinya saya berharap saya dimintain keterangan oleh Menkumham, ya mereka akan menindak oknum-oknumnya, tapi tidak, teman-teman. Mereka tahu yang saya bicarakan adalah kebenaran. Jadi mereka takut untuk mendengar penjelasan saya dan mereka tidak mau menindak oknum-oknum yang kurang lebih ya mayoritas dari mereka punya staf itu adalah oknum. Jadi kalau mereka tindak semua, siapa yang mau kerja itu nanti di lapas sama di rutan, teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman deh, tindakan kepala-kepalanya aja ya, biar kita enak lah. Kalau semua sampai cecere-cecerenya nanti lapas, rutan kagak ada pegawai, teman-teman ya.
Ini Pak Johar ini teman-teman, dia adalah kepala rumah sakit ya di bawah dokter Umu. Sebagai kepala tahanan teman-teman, kepala penjaga tahanan, dia bilang di sini, kena jumper ya HP-nya dari lapas dan rutan Mbak Vio, jam 12 persiapan ya ke rumah sakit. Jadi Pak Johar tahu teman-teman ya, bahwa Vio ini memegang handphone ya. Jadi ketika saya bilang, saya ketika di rumah sakit mengecek keadaan di tahanan ya melalui handphone, bukan handphone saya teman-teman, tapi handphone Fiorucci ya. Fiorucci membawa handphone karena Fiorucci bukanlah tahanan, dia adalah pengunjung ya, pengunjung tahanan, pengunjung pasien. Jadi tentu boleh namanya pengunjung bawa handphone itu boleh. Ya, ini bukti komunikasi antara Pio dengan penjaga tersebut. Kena jumper ya ke rumah sakit, iya Pak ini lagi mau keluar, sudah proses Mbak cuci darahnya, signal jelek, iya Pak signal jelek ini lagi di EMC Pulau Mas, lagi dicuci darah, kata si Pio ya. Ya namanya kita di rumah sakit, istri saya bawa handphone ya boleh ya, karena ini komunikasinya sekali lagi teman-teman bukan dengan saya tapi dengan istri saya. Saya tidak bawa handphone, yang bawa handphone istri saya, dan istri saya menggunakan handphone karena dia bukan tahanan. Oke. Semoga cepat pulih Mbak Vio. Besok malam saya pulang kampung. Titip pesan Bang Alvin barangkali bisa bantu-bantu buat perjalanan. Jadi dia mau pulang kampung minta duit, Pak ya. Jadi biasa nih minta duit buat pulang kampung. Makasih ya merepotkan. Malam Pak Johar, iya Pak. Pak Alvin tanya besok mau ditransfer atau ambil cash aja. Cash aja katanya. Saya ke kantor. Mau dibawain oleh-oleh apa Bang Alvin? Kok jadi abang sih? Gak apa-apa. Pak Johar sehat-sehat aja kata Pio. Udah sakit ginjal gak bisa makan macam-macam sembarangan. Buat Mbak Pio aja katanya. Gak usah repot-repot gak apa, kita tolak ya secara halus. Habis itu uangnya kita berikan di situ. Ini April 25. Jadi setiap minggu ya Pio itu selalu dimintain duit. Baik melalui WA maupun ngomong langsung teman-teman. Ini yang melalui WA aja nih saya kasih tahu nih ya. Mei 16 dia minta lagi, Mbak Pio besok ada tamu, barangkali bisa bantu ya, makasih. Setiap minggu minta uang ya teman-teman ya. Kita dikasih sama Pio ranging antara 2 juta sampai 5 juta per minggu teman-teman. Jadi selama 6 bulan sudah ada di rumah sakit, sudah puluhan juta diterima oleh Pak Johar dan Pak Rusdan ini teman-teman ya. Ini tadi Mei, April 25, Mei 16. Ini Mei 25 lagi, Mbak Vio bilang, abang, besok bantu saya nggak 2 juta, mau acara besok pagi. Mei 25 nih, minta tunggu, terima kasih. Pak, sorry sekarang belum pegang uang, mesti KTM, nggak pegang cash. Oke Mbak, keluar ya hari ini, Mei 26. Dibilang, iya Pak, Mbak Pio kalau 2 jutanya sudah ada info ya, terus sudah ada dikasih nih. Ditelepon lagi, miss call lagi Juni 1. Jadi kalau teman-teman lihat, setiap minggu nih selalu dimintain ya. Ini dari Mei, April 25 di sini ya, Mei 25, Mei 26, Mei 16 di sini, Juni 1 ini kalau udah Mei 25 kan seminggu kemudian Juni 1 dimintain lagi. Ya Pak, kok sorry nggak angkat, kondisi gimana, perkembangannya makin baik. Mbak Pio besok kita ada pertandingan olahraga. Bisa buat teman-teman saya besok aja ke kamar, minta duit lagi nih ya. Juni 1 di sini teman-teman. Juli dia minta duit lagi nih, Juli 25 di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, selama di sana ini selalu minta uang terus ini si Pak Johar ini ya. Pagi Mbak sudah bangun ya Pak. Makasih supportnya katanya. Mbak hari ini keluar ya. Kalau bisa bantu-bantu info ya Agustus 7 nih. Ini semua ini ya setiap minggu teman-teman. Ya, bukan hanya kami ya, teman-teman ya. Itu di kamar itu, baik kamar Lili, kamar Edelweiss, itu belasan orang itu semua dimintain duit teman-teman ya. Ada yang 10 juta, ada yang 25 juta sebulan. Kalau yang pendek-pendek tuh bisa 25 sampai 50 juta teman-teman ya. Makanya yang dibilang Tio Pakusadewo itu benar. Ya, bandar narkoba di situ curhat sama saya, dia diminta 50 juta, dia bisa bawa istrinya segala, bisa bawa tamu-tamunya ke situ, malam-malam bisa ngebir teman-teman di situ ya. Jadi inilah teman-teman ya, kerusakan-kerusakan di mana Menkumham ini sudah bukan menjadi aparat penegak hukum, tapi sudah jadi oknum-oknum pemeras teman-teman.
Ini September 6 lagi. Mbak Pio bisa bantu 2 juta nggak Mbak? Siapa? Nanti saya di rumah sakit saya ambil. Kalau lagi nggak ada jangan dipaksakan ya. Video jangan lupa kirim Mbak. Siapa? Hari ini saya ambil dulu. Katanya. Sudah balik Mbak? Sudah. Izin Pak, saya kemana nih? Mau kasih duitnya nanti saya ke belakang aja. Masih ada pasien baru 2 orang di UGD katanya. Ya. September 6 ini. September 11 lagi di sini. Mbak Vio, iya Pak. Tadi mau minta tolong Mbak Vio mulangin yang sakit ke Jawa, dia bilang. Di situ. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini selalu minta uang ya. Hal yang sama dengan Pak Rusdan nih. Agustus 14, siang Bu, tadi saya infokan terkait 17-an gimana Bu? Ya Pak, hari ini saya ambil ya. Diambil duitnya. Baik Bu, infoin aja nanti. Jadi teman-teman, ya, kalau saya dibilang orang gila, ya, istri saya adalah istri orang gila. Ya, kenapa kok kami ini nggak dibawa masuk ke rumah sakit jiwa, tapi saya di penjara, dimasukin pengayoman dan diperas, teman-teman. Ya. Jadi kalau dibilang Alvin Lim melanggar aturan, tidak. Saya tidak melanggar aturan. Ya, istri saya yang pegang handphone, saya tidak pegang handphone, teman-teman. Ya. Tapi boleh saya kasih tahu informasi buat teman-teman ya. Seluruh orang di lapas dan rutan yang punya duit dan juga di rumah sakit pengayoman yang punya duit ya, yang mampu beli handphone itu punya handphone teman-teman. Ya. Nanti kalau perlu saya buktikan, saya telepon mereka satu persatu ya biar supaya diangkat. Ketika diangkat kalian bisa lihat bagaimana saya menelpon orang-orang yang sedang ada di dalam lapas dan mereka bisa berkomunikasi teman-teman. Jadi aturan nggak boleh pakai handphone itu bullshit. Ya, ketika saya bilang, saya klarifikasi, saya bilang Sambo itu saya tahu karena saya teleponin semua orang dan termasuk pejabat. Saya ini komunikasi bahkan sampai petugas-petugas mereka dan kepala mereka, teman-teman ya. Ke kalapas mereka, ke wakil kalapas itu saya telepon-teleponan sama mereka. Dan bukan cuma saya, teman-teman. Semua tahanan tipikor kalau ada masalah mereka bisa telepon Kalapas Salemba langsung teman-teman ya. Mereka ada nomor teleponnya dan mereka ada setoran. Saya kasih tahu teman-teman ya. Rasanya itu bukan hanya setoran setiap minggu teman-teman ya di lapas dan di rutan. Tetapi ketika pertama kali mereka masuk ke Mapenaling, Anda bisa lepas dari Mapenaling dengan cara bayar uang ya. Kalau nggak ke lapas, ke kepala KPLP teman-teman. KPLP itu adalah orang nomor 2 di lapas ya, kepala pengamanan di situ ya. Kalau tidak maka Anda biasanya 1 atau 2 minggu ada di Mapenaling teman-teman. Jadi bayar itu kalau mau lepas dari Mapenaling beberapa juta. Nah setelah lepas dari Mapenaling, kalau Anda mau kamar yang bagus, Anda bisa pilih mau kamar sendiri, mau kamar berdua, mau kamar bertiga, berlima ya. Tentu kamar yang lebih eksklusif lebih mahal teman-teman ya. Saya ada tahu satu orang di Lapas Salemba itu yang bayar untuk beli 3 kamar sekaligus, teman-teman. Itu senilai 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar, teman-teman. Ya, itu dia bayar, teman-teman, untuk mendapatkan 3 kamar. Ya, untuk beli 3 kamar. Yang satu untuk tampingnya dia, tamping itu tahanan tapi jadi pembantu dari tahanan. Ya, kedua dia punya kamar juga untuk taruh gudang-gudang ya. Yang satunya lagi kamar untuk dirinya sendiri, teman-teman. Dibayar 1,5. Jadi, teman-teman, tahanan itu di penjara itu kasihan. Sebenarnya dia bukannya kasihannya hidupnya nggak enak ya. Kasihan karena jadi bahan pemerasan ya. Jadi, penjahat-penjahat atau orang-orang yang salah yang di penjara itu mereka di sana tuh nggak bertobat. Mereka di sana itu cuma jadi bahan pemerasan doang. Ya, jadi penegak hukum juga bukan jadi penegak hukum di sana. Tapi mereka jadi penjahat dan pemeras, teman-teman. Itulah yang dilakukan Ketua KPK, yang dilakukan oleh juga Wakil Ketua Menkumham, ya orang-orang yang udah ketangkep basah itu, ya seperti itu. Yang lainnya belum ketangkep basah, teman-teman, kayak Johar, Rusdan ini. Kalau nggak ada orang kayak saya teriak, nggak ada yang tahu tindak lanjut mereka, teman-teman ya. Teman-teman, bukan cuma bayar dan lakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal lain pun juga mereka bayar. Jadi misalnya saya mau handphone masuk, bayar 5.000, handphone dimasukin. Jadi jangan dibilang petugas kagak tahu, kepala KPLP kagak tahu, Kalapas kagak tahu. Bullshit. Bullshit.
Ya, tahanan KPK aja, tahanan tipikor, tahanan-tahanan di sana menghubungi lewat telepon langsung ke Kalapas. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Jadi mereka tahu. Dan juga bukan cuma Kalapas tahu, Kadifpas juga tahu, Irjen tahu, Kakanwil tahu, dan Menkumham juga tahu, teman-teman. Menkumham juga tahu kebobrokan-kebobrokan itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk mengabaikan. Mereka memilih untuk denying, ya, untuk menyanggah. Yang tidak mereka mau lakukan adalah apa yang tidak mereka mau lakukan. Mereka tidak mau membenahi dan mereka tidak mau merubah sikap mereka. Ya, nah coba saya tanya sama teman-teman. Saya dibilang penjahat, memalsukan, merugikan 6 juta perak. Ini orang yang meres puluhan juta, ya, yang meres 1,5 miliar untuk kamar. Kok nggak ada sih yang ditindak itu? Dan bukan cuma di sana loh. Di Rutan Cipinang juga kemarin saya baru dapat klien, ya, diletakkan di kamar Citarum, itu Citarum rate-nya 20 juta sampai 30 juta seorang. Satu kamar itu bisa 5 orang, teman-teman. Jadi satu kamar mereka bisa untung kalau 20 juta atau 30 juta aja dikali 5 di situ, itu 250 juta, 150 sampai 250 juta. Bayangin ya teman-teman, berapa banyak puluhan kamar. Jadi setiap bulan dia perpindahan berapa puluh miliar itu diperas. Uang gratifikasi, uang korupsi, teman-teman. Kemana KPK? KPK nggak ada waktu buat mengusut seperti itu. Kemana kejaksaan? Kejaksaan nggak ada waktu buat ngurus seperti itu. Karena apa? Karena mereka itu banyak oknum-oknum, teman-teman, di KPK dan di kejaksaan yang sibuk ya mengurus kasus untuk tebang pilih. Daripada mereka menangkapin teman-teman mereka sendiri, yang dimana teman-teman mereka mungkin sesama satu golongan partai, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menarget orang-orang seperti saya, ya, lawyer yang membela masyarakat, lawyer yang berteriak menginginkan adanya perubahan hukum, ya, bukan cuma saya, teman-teman. Nanti Aiman, ya, kenapa Aiman itu dia berteriak bagaimana ada dugaan polisi itu berat sebelah? Karena kalau saya melihat, kalau saya ditanya opini saya setuju dengan Aiman. Ya, tapi orang-orang seperti itulah yang menjadi tugas kerjaan polisi, kerjaan jaksa, kerjaan hakim untuk dipersekusi, teman-teman. Inilah negeri Indonesia kita tercinta. Sangat sayang 1001 sayang, ya. Karena saya cinta pada masyarakat dan saya cinta pada negara ini, saya berani berbicara. Saya tahu dengan saya berbicara, ya pasti banyak yang membenci. Teman-teman, saya kasih tahu ketika saya ngomong tentang Ferdy Sambo bukan hanya ancaman, teman-teman, ya. Itu banyak ya kenalan-kenalan saya di rutan, di lapas itu nelfon saya. Pak Alvin, kok Alvin, tolong Pak Alvin, tolong. Kenapa? Saya bilang, aduh lu tolong klarifikasi dah, klarifikasi. Tarik balik kata-kata lu. Saya bilang, loh itu memang yang saya ketahui kok seperti itu. Saya bilang kan, tolong Pak Alvin tarik balik. Saya disetrap Pak Alvin, kita semua disetrap. Padahal saya baru masuk ke lapas Salemba, saya nggak tahu. Tapi saya kena hukum nih kalau saya nggak ngerti, nggak tahu nih. Mati nggak? Ya, jadi orang-orang pada minta tolong saya. Ya, teman-teman, tentu saja yang namanya saya manusia, ada gejolak di hati saya. Ya, saya nggak mau juga orang-orang nggak berdosa itu kena imbasnya karena saya. Ya, makanya kalau ada pernyataan-pernyataan saya kadang-kadang saya agak ragu-ragu. Saya bukan ragu takut saya di penjara. Saya bukan ragu saya takut mati, bukan. Karena ada orang yang saya sayangi, ada orang yang saya pedulikan, ada orang yang saya taruh perhatian diancam, teman-teman. Ya, kalau saya mati saya nggak masalah. Tapi kalau orang-orang yang saya cintai dilukai, saya tentu saja nggak rela, teman-teman. Ya, jadi agar teman-teman tahu bahwa Alvin Lim ini tidak takut ancaman. Teman-teman, inilah saya memberikan salah satu bukti-bukti ya. Satu, dugaan pemerasan. Kedua, kalau di rumah sakit Pengayoman itu, kalau Anda nggak punya uang, nggak ada keluarga yang ngurus. Jadi istilahnya orang ditangkap terus keluarganya nggak tahu, dan Anda sakit, wassalam.
Banyak itu yang mati setiap hari, hampir setiap hari. Saya lihat nih ada orang di situ teriak-teriak, aduh, 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 teriakan kesakitan. Saya tanya, suster dia kenapa? Kesakitan dia, sakit ini, sakit parah ini, sakit parah itu. Bu, rawat dong Bu, saya bilang gitu. Nggak bisa Pak Alvin. Saya nggak tahu dia nggak punya BPJS, nggak ada karyawan, nggak ada yang jenguk, nggak ada keluarga. Nanti kalau ada biaya siapa yang bayar Pak Alvin? Mati nggak lu? Dan dari situlah teman-teman banyak yang meninggal. Jadi kalau teman-teman ya banyak yang menanya saya untuk saya berbicara tentang Rohingya ya. Bukannya saya tidak peduli dengan negara lain, dengan warga negara lain, tidak. Tapi saya lebih peduli dengan warga negara Indonesia lebih dulu ya. Saya belum bisa membantu warga negara Indonesia kok. Ngapain saya pusing-pusing membantu Rohingya, membantu Iran, membantu Irak, membantu Palestina? Bukan saya nggak mau bantu. Saya belum mampu membantu. Saya mau membantu one at a time. Yang lebih dekat dulu, saudara-saudara saya dulu. Yaitu saudara-saudara saya satu negara di Indonesia. Karena banyak negara, saudara-saudara saya satu negara, teman-teman, yang hak asasinya tidak diberikan, teman-teman. Kasihan itu, teman-teman. Kasihan. Ya. Tolong Pak Menkumham ya, dengarkan kata-kata orang gila ini. Kalau Bapak memang tidak mau percaya dengan saya, nggak apa-apa Pak Menkumham. Tolong diperiksa nanti handphonenya dari Pak Johari dan Pak Johar ini ya. Benar nggak nih ada WA minta-minta duit ya? Nanti kalau perlu WA dari istri saya, itu kan pakai handphone istri saya ya kan. Kami bersedia kok kasih lihat ya. Nggak apa-apa, di digital forensik aja bahwa percakapan ini adalah percakapan otentik dan asli. Kita tuh tidak suka melakukan hoax dan nggak suka pura-pura ya. Ketika saya klarifikasi, bukan saya menarik balik, saya memperjelas kata-kata saya. Ya, jadi yang saya ketahui tentang Sambo ya seperti itu. Yang saya ketahui tentang Sambo itu tidak tidur di tahanan Lapas Salemba. Ya, tidur di ruang kantor KPLP atau tidur pulang ke rumah, saya nggak tahu. Karena kenapa? Nggak pernah ngelihat, tidak ada tahanan yang melihat dia. Ya, karena kalau dia masuk ke dalam ruang tahanan lain itu pasti lihat. Tahanan yang masuk di situ tuh selalu Pak, selalu ya ada SOP-nya. Pertama kepala dibotakin, kepala itu dibotakin. Jadi kalau kalian dikasih lihat foto sama Kalapas Beni, dikasih lihat foto sama Kadifpas ya, foto Sambo dengan gagahnya punya rambut gondrong ya, itu saja sudah keistimewaan teman-teman. Semua tahanan yang masuk penjara itu wajib dibotakin. Termasuk saya pun waktu itu mau dibotakin, saya kalau mau bayar pun untuk tidak dibotakin bisa. Tetapi saya bersedia, saya bilang botakin aja, makanya ini rambut saya masih pendek nih. Ya, saya selalu dibotakin, nggak apa-apa. Ya itu ada prosedurnya. Terus kalau dibilang 3 hari di Lapas Salemba terus dikirim ke Lapas Cipinang juga aneh. Kenapa? Setahu saya Mapenaling itu 1-2 minggu dan itu wajib. Ya, ini dia saya yakin tidak masuk Mapenaling. Kedua adalah kenapa kok dia dipindah ke Cibinong? Ya kan? Anda lihat deh, aneh loh. Ya orang-orang yang loaded, orang-orang yang hebat, berkuasa atau berduit dipindah ke Cibinong loh. Bukan cuma Ferdi Sambo, tetapi juga Joko Chandra. Teman-teman, satu hal tentang Joko Chandra, ya informasi yang saya dapat dari Pak Johar ini adalah Pavilion Edelweiss, yaitu sisi rumah sakit Pengayoman yang ada AC-nya di sana, ya itu dibangun oleh Joko Chandra dan digunakan untuk kepentingan Joko Chandra. Itu yang dikatakan Pak Johar kepada kami, ya. Dan Pak Joko Chandra katanya dia pindah ke Cibinong dan membangun pavilion di sana, ya di Cibinong tersebut. Jadi kita patut curigai nih, ya patut diduga ya. Saya bilang patut diduga ini kalau informasi dari petugas, saya nggak tahu benar atau enggak, ya. Apakah Ferdi Sambo juga menggunakan fasilitas yang digunakan oleh si Joko Chandra, ya. Tapi aneh kan, kok kenapa orang-orang yang berduit ini mampu pindah? Kalau memang mau dipindah, kenapa yang cuma berduit aja dipindah? Yang nggak berduit kenapa nggak dipindah? Contoh di Lapas Salemba, di Lapas Cipinang itu, ya orang-orang berduit itu pada pindah. Surya Darmadi yang 5,7 triliun pindah. Asabri 7 triliun pindah, Beni Cokro, ya.
itu orang-orang pada punya duit pada pindah ke sana, teman-teman, ya. Aneh ini, saya juga cuma melihat ini kok aneh, dan banyak selain 2 orang itu sudah banyak yang lainnya juga pindah dan yang akan ikut pindah, teman-teman. Kenapa? Karena di Lapas Cipinang saat ini kepala rutannya, kepala lapasnya bagus, teman-teman. Teman-teman, kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek. Kenapa saya bilang kalau Lapas Cipinang bagus? Ya, ketika dia baru menjabat, ya si Pak Prayer namanya ya, itu dia sidak semua. Bagian isolasi itu dia sidak. Ya, jadi Beni Cokro dan semua tahanan tipikor lain yang tadinya pegang handphone, teman-teman, itu diambil handphonenya, disita teman-teman handphonenya. Jadi di Lapas Cipinang itu sedang steril ya, tapi ya kita nggak tahu berapa lama ya. Saat ini dia bersih, teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah nanti akan stay bersih ataukah akan terpengaruh juga dengan oknum-oknum yang ada. Ya, dan bukan cuma handphone, AC ya. Jadi lapas isolasi itu ada AC-nya, teman-teman. Ya, saya tahu beberapa tahanan tipikor itu punya AC. Dia bukan AC fix ya, bukan AC split, tapi AC dorong, teman-teman ya. AC dorong itu yang portable. Jadi kalau ada sidak, mereka umpet-umpetan, diumpetin. Tapi emangnya nggak tahu, teman-teman. Jadi Kakanwil, Irjen, kalau mereka mau sidang, Kak Kamtip, kalau dia mau sidak, dia kasih tahu dulu. Ya kan, dikasih waktu dulu nih, 10 menit, 20 menit, agak beresin. Ya, jadi barang-barang itu dititipin nanti ke petugas. Handphone dititipin ke petugas. Nanti bayar 2.000 setiap kali ditip ya. Bayangin teman-teman, kalau di lapas ya, di rutan itu ada 3.000 tahanan. 2.000 aja punya handphone. Ya, kali 200.000. Hah? Sudah berapa uang yang mereka dapat, teman-teman? Itu sudah 200 juta, teman-teman. Hebat ya, teman-teman ya. Itu yang mereka bisa dapatkan setiap kali sidak. Makanya nggak heran, teman-teman. Sidak itu sebulan bisa 2 kali, bisa seminggu sekali ya. Itu apa? Buat iuran buat mereka, teman-teman. Nanti kadang-kadang diambillah 1 atau 2 orang yang melanggar aturan, pura-pura ditemukan. Jadi seolah-olah ditemukanlah sebuah handphone ya. Wah, nanti alasannya, wah handphonenya dibawa oleh keluarga. Aduh, keluarga bawa itu kalau nggak ada kong kali kong dengan petugas nggak mungkin bisa masuk. Ya, jangan bohong-bohongin deh. Kalau saya udah pernah ditahan, saya tahu. Ya, oke. Ini saya baru bongkar teman-teman part 1 ya. Baru sedikit dari jerohannya. Nantinya saya bisa kasih tahu kalian bukti-bukti dan keterlibatan ya dari oknum-oknum yang lebih parah dari ini, teman-teman ya. Bagaimana ada orang sakit di sana udah sampai teriak-teriak mau setengah mati ya. Videonya pun saya ada di situ, teman-teman ya. Tapi saya melihat kalau memang ini mencelakakan orang-orang yang kira-kira nggak berdosa, saya juga nggak mau, teman-teman ya. Oke, Pak Yasona Lauli, sudah jelas kira-kira penjelasan dari orang gila ini. Apakah penjelasan kata-kata saya cukup gila di sini atau memang Anda yang gila kekuasaan sehingga tidak mau mendengar saran dari masyarakat? Ya, itu terserah Anda. Ya, nantinya Anda bentar lagi akan dipilih kok dan masyarakat juga bisa tahu memilih ya partai mana dan penguasa mana yang brengsek yang nggak mau mendengar aspirasi masyarakat. Oke, salam cerdas hukum, teman-teman.